Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita bersama. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Mari kita mengawali di dalam doa bersama. Bapa di surga, kami memohon penerangan dan pimpinan urapan dari Allah Roh Kudus kepada hamba-Mu yang terbatas, yang lemah, di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Sucikan dan ampuni dosanya, jadikanlah berkat di tengah-tengah pemberitaan dan perenungan firman-Mu ini, sehingga yang menyampaikan dan yang menerima, kami boleh sama-sama diberkati dengan kehadiran firman-Mu, dan ditopang ditolong menjadi pelaku-pelaku firman, dan hidup kami boleh dilimpahi rahmat dan anugerah karunia Tuhan, di dalam melangsungkan kehidupan kami sebagai orang beriman. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang bergabung di dalam ruangan ibadah khotbah ini. Biar Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Keluaran. Saudara, di dalam serial khotbah, kitab Kolose baru saja selesai. Dan memang ada 3 minggu ini kita memilih khotbah tematik, saudara. Dan nanti pada waktu berikutnya kita akan melanjutkan dari surat 1 Korintus. Saudara, ini adalah satu kebersamaan kita dengan kebaktian di dalam bahasa Inggris. Tetapi saudara, kita mengingat bahwa dari awal tahun ini kita membahas kitab Keluaran. Dan saya berdoa bergumul supaya kitab Keluaran ini tidak ditinggalkan. Karena ada bagian-bagian yang penting sekali yang boleh menjadi berkat bagi kita. Kita akan lanjutkan 3 minggu ini dan nanti setelah Korintus kita akan kembali lagi kitab Keluaran. Saudara, mari kita membuka hati dan belajar bersama-sama akan firman Tuhan ini. Jemaat sekalian, perikop kita sampai pada kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 hingga 31 yang sudah dibacakan tadi nats Alkitab ini, saudara. Saudara mengingat bahwa khotbah terakhir pada suasana Paskah yang lalu adalah kitab Keluaran pasal 12, saudara. Kita lewati satu pasal, kita masuk ke pasal yang ke-14 ayat 15 hingga 31 ini, saudara. Kitab Keluaran itu mempunyai 3 klimaks, saudara. Ada 3 klimaks yang boleh kita lihat, saksikan. Klimaks yang pertama adalah yaitu pasal 14 ini, saudara. Khususnya bertemakan Israel ketika menyeberangi Laut Teberau. Ini kitab Keluaran mempunyai 3 klimaks. Klimaks yang pertama adalah ketika Israel, umat Allah menyeberangi Laut Teberau. Klimaks yang kedua adalah di pasal yang ke-19. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di pasal 19 dan seterusnya, itu ketika Tuhan memberikan 10 hukum atau memberikan Torah kepada umatnya, saudara, di Gunung Sinai. Di pasal 19. Dan klimaks yang ketiga yang kita akan lihat di sana adalah yaitu di pasal 40 bagian akhir, yaitu berbicara tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan memenuhi tabernakel, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan merenungkan dalam satu momen klimaks yang pertama, yaitu ayat 15 sampai 31 ini, saudara. Kita tahu saudara-saudara cerita atau kisah sebelumnya, saudara-saudara. Di pasal yang ke-12, kita melihat kitab Keluaran menunjuk kepada satu peristiwa pengorbanan anak domba Allah. Yang menunjukkan korban anak domba Allah ini adalah menunjukkan Kristus sebagai anak domba Allah yang suci. Yang mati disalibkan. Dan saudara menyaksikan, saudara, itu kegenapan di dalam Kristus. Kalau sudah memperhatikan di pasal yang ke-13 setelah 12 diceritakanlah mulailah perjalanan umat Allah keluar dari Mesir. Saudara memperhatikan, saudara, ayat 17 sampai 22, saudara-saudara, umat Allah mempunyai harapan yang besar, saudara. Mempunyai harapan dan cita-cita yang besar karena mereka baru saja melewati dari satu penderitaan perbudakan di Mesir. Dalam perjalanan ini tentunya sebagai umat Allah mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan-harapan, saudara. Tetapi realitanya, apa yang terjadi, saudara-saudara?
Rupanya Tuhan mulai pada saat itu membawa umat Allah itu dikata memasuki satu medan yang sangat luas sekali. Medan yang disebut dengan padang gurun, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kita memperhatikan di dalam satu pemahaman saudara. Pada waktu itu justru Tuhan tidak memimpin mereka melalui perjalanan yang singkat dan lancar, saudara, tidak. Tetapi justru Tuhan membawa umat Allah keliling keluar, bahkan keliling berputar-putar sampai 40 tahun. Saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah latar belakang saudara-saudara. Jalan Tuhan yang terbaik itu bukan berarti jalan yang aman dan lancar. Jalan Tuhan itu kadang-kala saudara harus berputar-putar, harus berputar-putar. 40 tahun lamanya. Saudara sekalian, ayat 1 sampai ke 14 dari pasal 14 inilah saudara-saudara. Ada satu saudara-saudara di dalam satu situasi umat Allah saudara-saudara. Apa yang terjadi pada hari itu saudara? Situasi yang bagaimana saudara-saudara? Kita melihat situasi pada waktu itu saudara-saudara dibawa dalam satu situasi yang sulit saudara-saudara. Situasi yang boleh dikatakan dicampurkan dengan perasaan yang gagal. Adanya hopeless, ketidakpengharapan. Adanya keputusasaan saudara. Kenapa demikian saudara? Kalau saudara memperhatikan bagian ini saudara. Mereka ada dalam situasi yang terjepit. Diperhadapkan di depan lautan yang luas, saudara, laut Tebrau, saudara. Diperhadapkan kalau ke belakang memperlihatkan lagi satu menara Mesir, saudara. Diperlihatkan tentara-tentara Mesir yang siap menggempur umat Allah, saudara. Inilah situasi mereka, situasi yang terjepit, situasi yang tidak berdaya, saudara. Di dalam keadaan seperti inilah mereka mulai menggerutu, saudara. Mereka mulai berteriak, saudara-saudara. Mereka mulai komplain. Komplain kepada siapa, saudara-saudara? Kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Mulailah mereka itu menggerutu, saudara. Bersungut-sungut dikatakanlah. Ini seperti terjadi di pasal-pasal sebelumnya, yaitu di pasal kelima. Di waktu umat Allah menggerutu, bahkan komplain kepada Musa. Ini terjadi kembali, saudara. Mereka meragukan pemeliharaan Tuhan. Mereka meragukan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan ini latar belakangnya. Ini adalah konteksnya. Saudara. Maka ayat yang ke-15, saudara melihat, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, ini bukan kata penghiburan, saudara. Ini adalah teguran, saudara. Menegur apa, saudara? Mereka berseru kok ditegur. Bukankah mereka berdoa? No, tidak berdoa di sini, saudara. Mereka berseru, berteriak, komplain, saudara-saudara. Karena situasi yang sedang dihadapi umat Allah. Umat Israel, bangsa Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, justru di ayat 15 hingga ke 18, saya memperlihatkan di sini. Ada dua hal. Justru dalam situasi yang seperti ini Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang pertama. Dan Tuhan menyatakan anugerah kasih karunia-Nya. Ini yang kedua. Ada dua hal yang diperlihatkan secara beruntun nanti dari ayat ke ayat. Yaitu yang pertama kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah kemurahan kasih karunia atau anugerah Tuhan. Ini bergandengan saudara. Saudara perhatikan ayat yang ke-16. Engkau katakan dan engkau Musa angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara. Saudara, ini adalah awal mulainya saudara-saudara. Perjalanan umat Allah. Dan disinilah kita bisa melihat awal daripada satu kebenaran saudara-saudara. Penebusan Allah mulai terjadi, mulai digenapkan saudara. Semua segala penantian sudah berakhir. Maka saatnya penebusan Israel terjadi. Dan saatnya juga iman umat Allah bekerja. Bapak Ibu saudara sekalian dikatakan di sana. Ketika Israel, Musa, mereka di hadapan Musa menangis berteriak-teriak. Tapi teriakan keluhan gerutu ini, saudara. Justru
Tuhan memberikan pernyataan. Pernyataan saudara-saudara, teguran kepada Musa. Dan Musa berkata kepada umatnya, mengapa engkau berseru-seru kepadaku, dikatakan di sana. Mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Saudara? Katakanlah, Tuhan berkata kepada Musa. Kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara-saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan di situ saudara-saudara, bukannya menggerutu saudara-saudara, bukannya mengomel di sana saudara, tetapi Tuhan menghendaki yaitu supaya umat Allah berangkat. Jalan artinya saudara. Bertindak artinya di sana. Ready to go. Siap untuk pergi. Israel harus percaya dan percaya, maju ke depan, harus berani dan melangkah saudara-saudara. Karena itulah ini waktunya iman itu bekerja. Ini waktunya iman itu diuji, saudara. Maju kemana, saudara? Umat Allah dikehendaki oleh Allah, maju kemana, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, kalau maju ke laut, ya mati. Lautan besar, lautan yang begitu dahsyat, saudara. Atau maju mundur, maju artinya pergi lagi ke Mesir. Artinya jadi budak lagi. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan? Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan katakan, engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Artinya Tuhan katakan berangkat menuju ke laut. Saudara-saudara, Tuhan mau bangsa Israel maju di dalam situasi yang ekstrim sulit ini. Di dalam satu ekstrim sulit seperti telur di ujung tanduk, saudara-saudara. Dalam kondisi yang sangat stres, yang sangat cemas. Boleh saya katakan cemas, stres yang maksimum. Yang begitu tinggi sekali. Tetapi saudara-saudara, di sanalah kita melihat saudara-saudara, karya Tuhan dinyatakan. Persis di dalam situasi demikian penebusan Tuhan itu tiba. Di dalam situasi demikian anugerah Tuhan dinyatakan dan menjadi nyata. Saudara, kita melihat di sini Tuhan memakai Musa sebagai alatnya dengan tongkat untuk membelah laut, saudara. Ini bukan kebetulan alam, saudara. Ini bukan kebetulan, saya percaya ini sebuah keajaiban Tuhan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, para komentator mengatakan ini adalah suatu peristiwa keajaiban, saudara. Saya setuju sekali. Walaupun banyak ilmuwan, mungkin banyak orang-orang yang menganggap ini peristiwa kebetulan dari alam saat itu. Tidak. Peristiwa yang disebut dengan adanya dua dinding tembok, saudara-saudara. Ketika laut itu terbelah ada dua dinding tembok seperti itu. Saudara-saudara, tanah itu kering, saudara. Dengan Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Peristiwa ini bukan peristiwa kebetulan. Saya masih percaya ada yang mujizat Tuhan. Saudara sekalian, ada pengkhotbah yang enggak percaya mujizat Tuhan. Ada pengajar yang tidak percaya mujizat Tuhan. Ketika mengkhotbahkan bagian ini, saudara-saudara, biasa ada satu jemaat yang merespon, karena jemaat yang spontan itu biasanya merespon dengan praise the Lord, amin, haleluya. Ketika pengkhotbah ini berkata, Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya, mengangkat tongkatnya dan membelah laut itu menjadi dua dan dinding. Mereka teriak, puji Tuhan, praise the Lord. Pengkhotbah ini berkata, kenapa kamu harus katakan praise the Lord? Ini bukan mujizat, ini kebetulan alami saja. Saudara tahu, itu peristiwa itu adalah peristiwa, dia mempunyai pandangan tersendiri, dikatakan air laut itu sedang surut, saudara-saudara. Hingga kedalamannya hanya sekitar 5 atau 6 inci saja. Bukan mujizat. Laut bisa surut, bisa pasang, bisa surut. Dan kebetulan alam hari itu, saudara-saudara, laut ini surut dan air yang tergenang itu hanya sedalam dari 6 inci. Dan umat Allah, umat Israel bisa melintasi daerah itu. Wah, ketika itu lanjutan khotbah itu, saudara-saudara, jemaat ini ada yang diantara mereka tetap teriak, praise the Lord, puji Tuhan. Pengkhotbah kata, kenapa puji Tuhan?
Apanya yang harus dipujikan Tuhannya? Bukankah itu mujizat dikatakan? Mujizat yang mana? Dia kata mujizat luar biasa. Dengan kedalaman 6 inci. Dengan air yang begitu cetek dikatakan. Bisa menenggelamkan seluruh pasukan berkuda Mesir. Kereta-kereta di dalam kedalaman 6 inci air. Saudara, saya berpikir harusnya orang Kristen bisa berpikir seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saudara-saudara kita melihat kuasa Tuhan jika Tuhan berkehendak. Tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, saudara. Peristiwa keluaran ini, saudara-saudara, seringkali dipakai, dicuplik oleh pemazmur, saudara. Peristiwa keajaiban ini saudara-saudara bahkan dipakai juga oleh para nabi, dicatat dalam kitab para nabi. Saudara, bukankah kita sebagai orang percaya hari ini saudara melihat ini satu anugerah Tuhan yang tidak ada taranya, anugerah Tuhan yang boleh kita saksikan adalah berkat kemurahan dan kemahakuasaan Tuhan. Sehingga saudara-saudara ayat berikutnya itu saudara ketika Tuhan mengeraskan hati orang Mesir, mengeraskan Firaun. Maka dikatakan di sana ayat 18, orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Saudara melihat di sini saudara. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana, diperlihatkan kepada Firaun, di hadapan Firaun, di hadapan kereta dan orang-orangnya yang berkuda. Saudara, kita lanjut di ayat yang ke-19. Ayat 19 hingga ke-20 ini, saudara, ketika umat Allah dalam himpitan, di dalam satu situasi yang sulit, saudara, di antara Mesir, tentara Mesir, di antara laut yang begitu dalam, saudara-saudara. Di sana dikatakan di ayat yang ke-19, bergeraklah malaikat Allah. Bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Saudara, menarik sekali, saudara-saudara. Di sana dikatakan, saudara, yaitu di situ dikatakan ada malaikat Tuhan, saudara, yang berjalan dari depan ke belakang. Saudara-saudara, kita ingat, saudara, malaikat Tuhan ini ditampakkan dalam kitab Keluaran itu di pasal yang ketiga. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak berduri yang terbakar. Pada waktu itu ada malaikat. Dan Tuhan memberitahukan akan adanya terjadinya keselamatan bagi umat Allah, umat Israel. Yaitu sebuah pengumuman, sebuah pemberitahuan akan adanya keselamatan yang dari Tuhan. Dan di bagian ini saudara di pasal yang ke-14 muncul lagi malaikat atau Tuhan yang sendiri bertindak melakukan keselamatan. Saudara melihat di sini saudara, malaikat Tuhan itu berpindah dari muka ke belakang. Di sini Tuhan menempatkan diri in between, di antara yaitu umat Tuhan dan musuh Tuhan. Saudara perhatikan saudara, Tuhan berdiri di antara umat Tuhan dan musuh. Saudara perhatikan saudara, Tuhan berdiri di antara Mesir dan Israel. Saudara ayat yang ke-20 kalau kita melihat di sana, tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Saudara perhatikan di ayat yang ke-20 di sini saudara. Ada tiang awan yang mendatangkan kegelapan bagi Mesir saudara. Saudara baru saja kita melewati pasal sebelumnya itu ada tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9 itu yang disebutkan yaitu saudara-saudara kegelapan. Kegelapan, gelap gulita. Saudara-saudara ini pernah terjadi pada waktu itu. Pada waktu Mesir menyaksikan kegelapan yang pekat, yang gulita itu saudara-saudara. Seharusnya ini mengingatkan kembali peristiwa tulah yang ke-9.
Dan setelah itulah yang ke-9 apa yang terjadi saudara-saudara? Yaitu anak sulung mati. Kengerian, kematian, kebinasaan di Mesir saudara-saudara. Seharusnya peristiwa awan yang mendatangkan gelap itu sudah mereminder, mengingatkan apa yang pernah terjadi. Tapi Firaun mengeraskan hati. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan saudara-saudara apa yang sedang kita saksikan hari ini saudara. Tuhan itu berdiri di antara pergumulan kita. Artinya saudara-saudara, persis di saat kita sedang menghadapi suatu kebutuhan yang besar. Kebutuhan yang besar, Tuhan juga menempatkan dirinya, menempatkan keberadaannya di antara kita, di hadapan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, musuh kita yang kita hadapi itu bukan darah dan daging. Musuh yang dahsyat, musuh yang besar, saudara, musuh rohani adalah dosa kita. Kejahatan itu sendiri. Penguasa-penguasa yang di angkasa. Ini musuh yang besar, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, bersyukur pada firman Tuhan. Tuhan itu perisai kita. Dia benteng hidup kita. Dia akan mengcover, melindungi kita. Bahkan di hadapan hidup kita dengan penuh tantangan yang besar, saudara-saudara. Bahkan sampai pada waktu hari penghakiman. Di mana pada hari itu di meja pengadilan. Pada waktu masa, di waktu kita berhadapan dengan penghakiman sekalipun. Kita tidak takut. Karena Tuhan berdiri, Kristus berdiri, dia berdiri di antara kita. Dia membela umat pilihannya yang telah ditebus, yang telah diselamatkan. Yang telah dibeli dengan lunas harganya dibayar. Dengan pengorbanannya, kematiannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah ini anugerah Tuhan kembali? Ayat 21 hingga 22 saudara perhatikan ketika kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Keajaiban. Satu keajaiban saudara. Kita melihat kembali inilah satu mengingatkan kita kepada satu penciptaan awal Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, dipisahkanlah lautan dan daratan. Saudara. Kita diingatkan tentang creation, tentang penciptaan, new creation, ciptaan yang baru di dalam penebusan Kristus. Secara konsisten firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk kita pegang dan renungkan. Penebusan dan penciptaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penebusan bagi umat Allah, umat pilihan Tuhan ada pembaharuan dari ciptaan yang sudah rusak. Ciptaan yang rusak karena dosa, saudara, itu diperbaharui, diperbaiki, repairing, kondisi yang sudah rusak, ini dijadikan, dibawa kepada satu pembaharuan di dalam ciptaan yang baru, di dalam penebusan Allah. Saudara sekalian, penebusan umat Tuhan bukan sekedar ditambahkan, saudara, tetapi suatu restorasi, satu restorasi ciptaan yang baru. Kita diperbaharui, kita dipanggil untuk memperbaharui bersama di dalam karya Allah, di dalam pekerjaan Tuhan, dalam restorasi penciptaan ini, saudara. Maka saudara ayat 21, 22 ini Tuhan itu mengulurkan tangannya, saudara. Musa mengulurkan tangannya ketika itu Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras itu. Membuat tanah itu jadi kering, saudara. Apa yang terjadi saudara-saudara? Semalam-malaman mereka menyaksikan laut terbelah. Di sini Tuhan mau umat Tuhan. Dia mau umat Allah menyaksikan saudara-saudara. Yaitu laut terbelah yang sedang terbelah. Saudara. Menyaksikan apa yang Tuhan sedang dan yang sudah dilakukannya, saudara-saudara. Ketika waktu itu tiba, mereka diajak untuk menyeberang ayat 22. Saudara-saudara, di dalam situasi yang sulit mungkin kita hadapi hari ini.
situasi yang terjepit, saudara. Kita melihat di belakang ada Mesir, di depan ada lautan. Tetapi ada tangan Musa yang mengelurkan tongkatnya, membawa kehadiran Allah, membelah lautan itu. Saudara-saudara, semalam-malaman mereka menyaksikan. Ini disaksikan dengan real. Maka di ayat 23, 24, dan 25, setelah umat Tuhan lewat, selanjutnya Tuhan melakukan apa terhadap Mesir. Apa yang dilakukan pada Mesir, saudara-saudara? Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya kembali. Dan akhirnya air laut itu menenggelamkan para pasukan Mesir. Saudara-saudara, pasukan Mesir beserta kereta dan kuda-kudanya akhirnya mereka semua binasa. Hari ini mengingatkan satu peristiwa juga kepada Kejadian. Kitab Kejadian pada waktu air bah melanda bumi ini. Tuhan menyelamatkan Nuh, Nabi Nuh dan keluarganya. Masuk ke dalam satu bahtera keselamatan. Mengingatkan peristiwa yang demikian juga yang akan kita hadapi hari-hari yang di depan. Usia pada waktu hari penghakiman, pada waktu zaman akhir, tiba saudara-saudara, kita melihat Tuhan menyelamatkan umatnya. Saudara, ayat 30 dan 31, saudara. Kalau kita melihat pada akhir konklusi ini, saudara. Dikatakan, demikianlah hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, ini konklusi di akhir daripada perikop kita. Yaitu ada dua hal respon. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu membawa kepada satu konklusi, rasa hormat. Rasa kagum, rasa hormat yang suci kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kedua, adanya percaya. Adanya iman, adanya kehidupan yang sungguh-sungguh memperserahkan diri kepada Tuhan. Demikianlah yang boleh kita alami, saudara sekalian. Saya mengajak saudara bersama untuk merenungkan bagian ini. Biar Tuhan menolong kita. Dan Tuhan memimpin kita dalam setiap saat. Ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan. Ke dalam kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Dan berkatnya yang besar. Saudara-saudara, Tuhan mau kita hidup di dalam percaya pada Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin melanjutkan dengan kesaksian ini, saudara. Kita ingat, saudara, saya bersyukur sekali Tuhan memberikan kesempatan melayani pada saat ini. Saya mengingat kebaikan Tuhan, saudara, yang ingin saya saksikan, saudara. Pada awal Maret yang lalu, saudara mengetahui bahwa ketika saya diberitakan bahwa saya kena COVID-19, saya bersama beberapa teman di Singapura itu berlapan duduk bersama. Dan 3 diberitakan di Singapura kena COVID, dan saya begitu merasakan hari ke-5, hari ke-6 setelah pulang dari Singapura, ada panas tinggi dan juga ada demam, tenggorokan saya gatal, saudara. Ketika saya tes dan saya masuk ke hospital, saudara, itu dalam kondisi yang berat sekali. Karena ada sesak nafas, ada jantung. Saudara, ketika saya diperiksa, singkatnya saudara-saudara, saya melihat di sana, ketika dokter katakan hasil dari tes semua ini baik, tidak ada infeksi, tidak ada serangan jantung. Saya bilang, terus apa yang terjadi waktu dada saya tekan? Ya nanti tunggu saja ketika hasil swab keluar. Itu hari Minggu tes, hari Selasa baru keluar. Ketika hasil keluar, saudara, saya dinyatakan positif. Saya bergumul besar, saudara-saudara. Saya kembali ke rumah sakit, minta dirawat di sana, saudara. Ketika sampai di rumah sakit, saya dirawat, saudara-saudara. Dokter katakan sebaiknya kamu pulang saja. Kamu lebih baik dirawat di rumah, saudara. Saya bilang bagaimana dengan anak, bagaimana dengan istri? Bilang enggak apa-apa, kamu isolate di kamar sendiri, kamar mandi sendiri, semua sendiri, jangan bertemu siapapun, 2 minggu dia kata. Saudara-saudara, dalam 2 minggu itu, saudara, di samping saya
bergumul dengan kondisi yang ada, saudara. Saya merenungkan, saudara, ketika saat-saat melewati itu. Sampai pada saatnya ketika waktu di hari-hari yang berat saya lewati. Saya melihat bagaimana Tuhan itu memberikan satu sentuhan dalam hidup ini. Menyadarkan bahwa siapakah kita di hadapan Tuhan. Di saat mengevaluasi, refleksi di hati saya bertanya, Tuhan, saya mengharapkan, mendoakan bisa sembuh. Tapi saya juga berpikir dan bersiap seandainya tidak disembuhkan. Saya tidak sembuh, saudara. Saudara, saya harus mempersiapkan diri menghadap Tuhan, saudara. Saya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Dan saat itu, saudara, melewati 2 minggu, setelah dites kedua, dites ketiga, dikatakan negatif. Saudara, saya bertanya pada Tuhan. Dan saya merenungkan ini adalah keajaiban Tuhan. Tuhan masih memberikan kehidupan pada saat itu. Dan ketika saya merenungkan di saat-saat hari ini saya ada di tempat ini, saya merenungkan satu hal, saudara. Bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan, saudara. Jangan kita sia-siakan, saudara. Dan saya bertanya kepada Tuhan, apa maksudmu, Tuhan? Apa rencanamu di depan hidup ini? Boleh dikatakan, saudara-saudara, saya berdoa kematian, kehidupan orang, setiap kita akan masuk ke hidup, ke fase yang boleh dikatakan kita harus siap menghadapi kematian. Tapi ada satu perkara yang kita tidak boleh lupakan, yaitu kita boleh hidup menyenangkan, memuliakan Tuhan. Jangan kita mati sia-sia, saudara. 2 minggu yang lalu saya waktu berkunjung ke anak menantu cucu-cucu, sampai ke Brisbane, mengendarai mobil jauh melintas di sana. Ketika saya menggendong cucu saya, saudara. Ketika anak-anak berkumpul dengan menantu, saya dipeluk, dia kata, "Thank you, Dad, Papa bisa datang." Thank you God, saya bilang. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengasihi. Saudara, ini kesaksian saudara-saudara, saya nyatakan, mari kita bersama-sama gunakan waktu yang ada, jemaat Tuhan, menyeberangi laut Teberau, apa yang ada di depan kita, padang gurun sekalipun, tanah yang tandus sekalipun, kelihatannya tidak ada apa-apa, tetapi Tuhan hadir di sana menuntun umat pilihannya sampai ke tanah perjanjian. Inilah penyertaan Tuhan, penyertaan para umat pilihannya. Tuhan memberkati kita, saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara dan setiap kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh kami alami dan boleh kami alami ya Tuhan. Biar Tuhan tuntun dan pimpin seluruh jemaat-Mu ya Tuhan satu persatu. Di dalam menghadapi kehidupan masa depan kami, Tuhan pimpin kami. Secara khusus ya Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Saudara kami yang sakit, kami doakan untuk Pak Hartono Nathanael. Kami berdoa untuk Bapak Antonius Colin. Kami sertakan doa juga untuk Ibu Jun. Kami berdoa untuk Bapak Hartianto dari suami Ibu Paula. Hamba-Mu Ibu atau Tante Cia bersama Ibu Leni Lim. Kami ingat untuk hamba-Mu yang setia Tante Jen, Tante Sian, Tante Pin Hasali, Tante Margaret, Tante Yin, Tante Iin. Kami doa juga untuk Tante Yunita. Dan kami berdoa untuk Ibu Lan, Mamah dari Giovanni yang baru saja melewati operasi. Tuhan topang dan tolong dan pulihkan dia. Kami doakan juga untuk hamba-Mu yang setia Bapak Andi di Jakarta. Kami bersyukur melewati perjalanan kemoterapi yang Tuhan pimpin terus. Tuhan sertai dan Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan karunia itu pun milik-Mu ya Tuhan. Engkau mengaruniakan kepada hamba-hamba-Mu ini. Kami doakan untuk gereja-Mu Tuhan di dalam saat kami menghadapi tantangan di situasi yang tidak mudah hari ini. Pekerja, pengusaha, bahkan juga rumah tangga kami masing-masing.
dan para student, para pelajar yang belajar, anak-anak kami yang akan menghadapi HCC tahun ini. Kami berdoa juga untuk perkembangan situasi di Australia yang pada hari ini gelombang kedua terjadi karena COVID-19 ini. Baik di New South Wales bahkan juga di Victoria. Kami doakan Tuhan Engkau jaga dan lindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga biarlah gereja Tuhan tetap berjalan di dalam pelayanan melalui online. Tuhan berikan hikmat bijaksana agar kami hidup dengan bijak, dengan arif, dengan input hikmat. Bukan menguji atau mencobai Tuhan, tetapi hidup boleh taat pada aturan-aturan yang terjadi di sekitar pemerintahan ini. Tuhan berkati ya Tuhan, berikan ketertiban bagi masyarakat di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa untuk tanah air kami, kami berdoa untuk bangsa di dunia ini, kami berdoa untuk gereja Tuhan di segala tempat. Tuhan menyertai, berdoa untuk pekabaran Injil yang dilalui, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba mohonkan doa ini ya Tuhan. Kabulkanlah dan kabulkanlah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami alaskan doa ini bersama-sama, katakan amin. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan lagu yang selanjutnya, lagu yang indah. Lagu ini menjadi perenungan dan refleksi kita bersama. Mari kita ikuti lagu ini.